dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ujian sedang munaqashah tesis masa sarjana IAIN Langsa atas nama Bapak Muhammad Hafaz Edward dengan judul tesis peran kepala KUA dalam menyelesaikan wali Allah, studi kasus buah di Kota Langsa kita nyatakan dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagai rangkaian kegiatan sidang pada hari ini, maka untuk sesi pertama kami silakan kepada Bapak atau Saudara Muhammad Hafaz Edward untuk mempresentasikan isi tesis secara singkat. Kepada Bapak silakan disitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tesis saya, itu dengan judul peran kepala KUA dalam penyelesaian wali Allah, studi kasus di Kota Langsa. Pada dasarnya kasus wali Allah di Kota Langsa sering terjadi, yaitu banyak wali yang tidak setuju dengan pilihan anaknya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan, masa turunan, status sosial, dan ada juga sebagian sudah ada pilihan dari dia sendiri. Kemudian ada di satu sisi ada pilihan dari orang tua, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak yang mengakibatkan wali Allah yaitu enggan untuk menjadi wali terhadap anaknya. Di sini dibutuhkan peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berusaha mengupaya agar masalah perwalian wali Allah tidak sampai ke pengadilan, cukup diselesaikan dengan cara lain. Apabila kasus wali Allah diselesaikan melalui pengadilan, secara psikologi akan memperburuk hubungan antara anak dengan orang tua Kota Langsa. Dalam penelitian ini akan mencoba sejauh mana peran kepala KUA sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan melegalkan secara hukum pernikahan seseorang. Tidak hanya itu, bahkan dalam penelitian ini akan mencoba jadi upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan agar penyelesaian penentuan wali Allah tidak sampai ke tangan pengadilan. Di dalam kehidupan sehari kita sering mendengar istilah kewenangan atau wewenang. Kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang, kekuasaan. Biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Pengertian kewenangan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Metode penelitian, jenis penelitian adalah penelitian lapangan, point research, yang dilakukan menuju kepada fakta-fakta di lapangan tentang kejadian wali Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu sumber data primer, yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait seperti kepala KUA di Kota Langsa. Kemudian sekunder yaitu buku kitab fikih, dokumentasi yang berkaitan langsung dengan
penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sekian dan secara sederhana dapat digambarkan dari Pak ya, di latar belakang masalah. Di Langsa itu ada fenomena atau banyak ditemukan fenomena wali adol. Beda ya, kayak wali adol. Berarti wali adol Pak? wali yang bukan digunakan anaknya. Tidak mau dia jadi wali. Wali adol ini dalam perbincangan fikih ditemukan perbincangannya. Wali adol itu wali yang sengketa. Dalam konteks fikih, sebenarnya fikih itu kalau di QA itu diambil daripada kompilasi hukum Islam. Diarahkan ke kompilasi hukum Islam. Karena dia ada beberapa fenomena dalam hal perpindahan wali. Yang pertama, dia ada perpindahan wali akrab berpindah kepada wali aman. Jadi wali yang dekat berpindah kepada wali yang jauh. Itu ada beberapa poin. Kemudian satu lagi, wali akrab berpindah langsung kepada wali hakim. Itu ada ketentuan. Itu biasanya kalau wali dekat berpindah kepada wali jauh, wali akrab berpindah kepada wali aman, biasanya tidak beragama Islam, pasti belum wali, tidak berakal, gangguan jiwa, kemudian rusak pikiran dan bisu. Kemudian satu lagi, kalau wali akrab itu berpindah kepada wali hakim. Nah, wali akrab berpindah kepada wali hakim. Yang pertama, tidak ada garis keturunan. Nah, kemudian walinya maupun hilang, tidak diketahui keberadaannya. Yang kita kejar sampai ke sana, lalu kemudian ada wali adol. Wali adol dalam peraturan perundang-undangan dan fikih itu penyelesaiannya harus ke mahkamah pengadilan. Hakim yang menetapkannya. Kenapa harus hakim menetapkan? Kenapa nggak ditetapkan di kampung atau KUA yang menetapkan? Kenapa filosofisnya? Kalau kita lihat filosofisnya, sebenarnya kalau kita melihat di lapangan, sebenarnya seandainya pemerintah memberi wewenang kepada KUA, sebenarnya lebih familiar. Kenapa saya sampaikan itu? Karena pihak KUA dia langsung ketika wali tidak mau, disurati tidak mau, KUA turun ke lapangan dia untuk menuju. Cuma ada Pindah walinya menjadi wali hakim. Wali hakim di situ hakim mahkamah ada hakim di KUA. Jadi ada dua hakim ya. Apa bedanya hakim mahkamah dan hakim hakim mahkamah itu hakim yang dituju untuk mengadili perkara. Kalau wali hakim itu KUA dituju untuk ketika orang yang tidak ada wali di dalam pernikahan. Untuk itu kami persilakan yang terhormat Bapak Dr. Zulkarnain berusaha tertib nomor, yaitu Pak Dr. Zulkarnain sebagai penguji 1, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Makassar, Bapak dosen biologi beserta Ibu Sekretaris, dan yang kami banggakan Saudara Muhammad Hafaz Edward yang pada hari ini akan mempertahankan tesis yang telah ditulis dengan judul Peran Kepala KUA dalam Penyelesaian Wali Adol Studi Kasus di KUA Kota Langsa.
tesis ini cukup bagus dan sangat menarik karena persoalan wali adol ini adalah persoalan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat bangsa. Namun sebagus apapun sebuah karya ilmiah, maka dia akan tetap rentan terhadap kritik dan penyempurnaan. Begitu juga dengan tesis ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan berkaitan dengan penempatan abstrak tesis di dalam tesis ini. Saya tidak tahu apakah dalam fotokopi yang lain tertib, hanya kebetulan nasib saya saja yang diberikan ke saya ini tidak tertib meletakkan abstraknya. Kalau saya melihat di daftar isi, abstrak tesis ini diletakkan seharusnya di 5 Romawi .I1, tapi saya lihat yang abstrak untuk bahasa Inggrisnya ini diletakkan setelah nota pembimbing, tetapi untuk abstrak yang edisi Indonesia dan Arab ini diletakkan di bab 1 pendahuluan, sehingga di bab 1 itu mengalami loncatan karena terhalangi oleh abstrak bahasa Indonesia dan Arab. Jadi mohon ini nanti pada waktu selesai untuk bisa disempurnakan. Kemudian yang kedua, saya memulai dari abstrak. Pada saat menjelaskan abstrak sudah bagus, model penelitian sudah disebutkan, sifat penelitian juga sudah disebutkan. Kemudian pendekatan penelitian ini hanya tertulis sosiologis, tapi sebenarnya dia adalah sosiologi hukum. Kemudian di dalam menjelaskan metodologi penelitiannya ini belum disebutkan lokasi penelitiannya di mana. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa antara perumusan masalah, terutama antara rumusan masalah kedua dengan tujuan dan kegunaan penelitian kedua, ini tidak sinkron. Coba nanti dilihat di halaman 5 itu, di mana rumusan masalahnya mempertanyakan tentang bagaimana dampak dari wali adol di KUA Kota Langsa, tapi di tujuannya ditulis untuk menganalisa upaya yang dilakukan. Nah, ini nggak sinkron. Kemudian kepada saudara Edwan, coba dibuka halaman 2. Halaman 2 itu ada kutipan hadis riwayat Imam Abu Daud. Ayyumam ro'atin nakahat bil ghairi izni mawaliha panikahuha batilun. Ini harusnya disertakan
arti. Disertakan arti karena nanti tesis ini akan dibaca oleh semua kalangan, apakah yang levelnya S1 ataupun levelnya S2. Jadi barangkali ada yang kemampuan bahasa Arabnya terbatas sehingga dia tidak kesulitan untuk menemukan arti dari hadis ini. Kemudian yang terakhir saya ingin bertanya, sebenarnya di Langsa ada berapa kasus pernikahan yang menggunakan wali adol dan ada berapa kasus yang KUA sukses mengeliminir yang seharusnya masuk ke mahkamah syariah kemudian keluar wali adol tapi nggak sampai ketika itu. Ada berapa kasus? Baik, sebenarnya kasus wali adol itu di Kota Langsa, kalau kita turun ke lapangan, di mereka tidak menulis berapa kasus, tapi itu sering terjadi. Contoh baru ini setelah saya buat tesis ini ada lagi, ada 2 kasus, yang satu gagal, artinya tidak bisa diselesaikan. Yang satu lagi bahkan 2, ada 3, baru ini ada 3, jadi yang 2 bisa diselesaikan. Kasus wali awal secara umum itu, alhamdulillah, sekeras apapun yang mungkin tidak bisa kita jangkau itu, ketika tim mediasi dari UA memberi penjelasan, alhamdulillah sukses, banyak sukses. Ada kasus yang tidak sukses, mungkin ini saya sampaikan sedikit, terjadi di Kota Langsa, yaitu kasus yang dilaksanakan oleh saudara Sekian Kami. Persoalan tentang wali adol ini, meskipun persoalan ini tidak muncul ke permukaan, tapi menjadi beban batin yang berat bagi para KUA. Baik, saya rasa demikian saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Zulkarnain telah mengejar fenomenanya di Kota Langsa. Untuk itu kepada Bapak Dr. Zulkarnain kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi lafaz menciptakan fenomena yang terjadi terkait dengan penyelesaian wali abad, karena saya itu kan peran para KUA, jadi menceritakan baik bagaimana KUA itu terlibat secara profesi, terlibat secara sosiologis, menulis antropologi itu menjadi the story of human practice. Karakter manusia diungkapkan, diceritakan, itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Itu bisa masuk dalam ini. Ada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan iklan KUA.
Karena tujuan perkawinan itu kan dalam undang-undang untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau disebut ada aturan dakwah itu, yang mendamaikan itu kan salah satu aturan dakwah. Seperti kita sebutkan kasus di bawah, kasus persoalan rumah tangga, kasus persoalan rumah tangga, 3.000 rumah tangga itu umumnya akan masuk ke bawah, daftar ke bawah. Kenapa? Apakah ada rule atau ada voksi yang tertulis yang bisa dilihat atau orang undangnya? Ini apa saja sebenarnya dilakukan, sehingga dalam kasus ini bahwa yang mudah menemukan ini juga termasuk bagian tugasnya. Ada enggak? Kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Mungkin karena secara umum tugas UA itu di samping pencetak nikah, memang tugas UA mencetak nikah, kemudian tugas UA juga melestari pernikahan itu. Melestari pernikahan dan tugas UA. Wali awal kan masuk itu perselisihan rumah tangga juga. Sebuah aturan memberikan tugas secara tertulis, jadi menjadi pegangan. Tidak. Kalau menyangkut wali awal, saya berpendapat kalau memang diarahkan ke KUA, dituntut oleh awal langsung ke KUA. Artinya memang ditambah pengadilan lagi langsung KUA yang misalkan wali awal misalnya kan. Tantangan KUA juga lebih berat. Apa yang paling dominan? Wali itu menjadi tindak salah satu jamu. Sebenarnya kalau kita lihat yang paling dominan, sebenarnya sama-sama aja. Ada yang masalah umur, itu dia nggak ada dengan, ada juga masalah ekonomi, ada juga masalah ekonomi. Artinya kita nggak terbaca juga ekonomi sebenarnya, tapi intinya ketika kita temukan itu kenapa kedua nggak menikahkan, karena calonnya belum mapan gitu. Sementara si anak tetap kan mapan itu kan relatif dan itu. Jadi kalau kita lihat yang dominan yang kita temukan, secara faktor usia ada, faktor ekonomi juga ada. Ada beberapa faktor yang nggak dominan kita temukan, faktor ekonominya tidak. Jadi dalam sebuah kasus itu ada pencampuran faktor-faktor yang berbeda-beda. Yang timbul yang lain. Jadi dalam usaha ini, kalau kita bisa menemukan faktor-faktor yang memainkan peran penting menyebabkan seorang wali itu ini bisa dimasukkan dalam syarat yang baik pemerintah maupun masyarakat melihat kembali bahwa ada faktor tertentu yang memainkan perannya dalam kehidupan sosial. Tapi kalau tidak bisa ditemukan secara konkret, jadi kalau bisa kita tunjukkan bahwa ada faktor tertentu yang sebenarnya berperan dalam masyarakat, maka kita bisa merekomendasikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Nah ini yang ketiga ya, pengujian ketiga Pak Dr. Muhammad Sufian PhD. Persilakan Pak Ustaz.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa subhanaka innaka sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alokasi gajiannya di 5 KWA. Kasus yang himpun ada berapa ini? Yang tercatat di KWA? Di KWA, kalau kita tanya di KWA, datanya dia nggak tercatat. Paling kita tanya berapa ada kasus? Ada 4 kasus sudah disebutkan. Jadi berapa yang masuk pengadilan? Tidak ada yang masuk pengadilan. Tidak ada yang masuk pengadilan. Kita disesuaikan dengan penegakan hukum dan kita KWA. Ada kalau kita minta. Enggak, tidak ada data ya? Kalau di mahkamah ada, dia tercatat. Oke. Nah, karena ketika saya baca dari datanya, ini saya mendapati kata-kata makram ini lebih kurang. Dan ternyata produknya banyak. Ya. Pak Afas menyimpulkan bahwa ya, yang 40 ya kasus yang tersebar di 5 pulau kota besar. Tapi di sini setelah kita hitung ternyata bukan 20, 21. Ya, Bangsa Lama itu 7, Bangsa Barat 7. Yang jadi persoalan Bangsa Baru itu saja di halaman 41. Bangsa Baru itu di paragraf pertama itu 2 kasus, tapi di paragraf berikutnya 1 kasus. Ya. Yang 4 ya. Kan banyak sekali faktor yang menyebabkan wali itu enggan atau mogok dalam menikahkan anaknya. Itu yang diberikan. Ada faktor usia ya. Dan saya memperkirakan ketika peraturan baru tentang usia itu muncul, ini mungkin mau diantarkan tambahnya. Kalau dulu 16 tahun, sekarang 19 tahun. Apalagi kalau memang ada hukumannya kalau menikahkan anak di bawah umur. Ya. Nah, itu kemungkinan KUA itu akan mendapatkan pasien yang lebih banyak. Ya, kontrol ini. Nah, yang ingin saya tanyakan dari berbagai faktor ini, kemudian kita melihat jumlah kasus yang terjadi di antar kecamatan. Kira-kira apa penafsiran yang membedakan antara kecamatan yang kasusnya banyak dan kecamatan yang kasusnya sedikit? Misalnya di kecamatan Salma kasusnya 7, kemudian yang Timur 1 misalnya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan misalnya banyak sini? Jadi faktor juga, mamanya sebenarnya nggak setuju. Bahkan termasuk ada pemalsuan data. Mengakui orang tuanya sudah meninggal. Ternyata orang tuanya di tempat yang lain, ketika tahu tidak mau. Ya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang kita lihat tidak merata terjadi di semua kecamatan Bangsa Timur. Nah, analisanya ada karakteristik persoalan oleh awal mungkin yang terjadi di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C itu berbeda-beda. Dan itu adalah pemeriksaan terhadap data yang didapatkan dari lapangan. Jadi saya sekian saja. Pak Presiden, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Sumedi, sangat jeli ya Pak Apas. Yang ditanya Pak Dr. Sumedi itu sangat mudah dicek kebenarannya ya. Sidang munafasah tesis atas nama Bapak Muhammad Apas Edward.
Untuk itu kepada saudara kami persilakan untuk berdiri mendengarkan bacaan ini, dan kepada Ibu Sekretaris kami persilakan untuk membacakan berita acara hasil sidang munakasyah. Pukul 9 hingga selesai, bertempat di ruang sidang pasca sarjana IAIN Mangsa. Telah dilaksanakan sidang munakasyah terhadap mahasiswa nama Muhammad Abbas Edward, program studi hukum keluarga Islam, judul tesis peran kepala KUA dalam penyelesaian wali amdal, studi kasus KUA di Kota Langsa. Setelah tim sidang munakasyah menilai dan mempertimbangkan kemampuan mahasiswa, maka saudara Muhammad Abbas Edward dinyatakan lulus ujian tesis dengan nilai angka 91 huruf A. Kepada saudara diwajibkan mengikuti visium yang diselenggarakan oleh pasca sarjana IAIN Mangsa dan wisuda yang diselenggarakan oleh IAIN Mangsa. Tim sidang munakasyah ujian tesis Ketua Dr. Muhammad Nasir MA, Sekretaris Siti Suryani, Penguji 1 Dr. Zulkarnain MA, Penguji 2 Dr. Zulkarnain MA, Penguji 3 Dr. Muhammad Suhaili Sugeng versi MA, sebelumnya ditandatangani. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Sekretaris dan kepada Pak Abbas. Kami silakan duduk kembali. Dan demikian, maka sidang munakasyah tesis ini kita nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.